Ya, selamat sore Bapak Ibu. Hari ini nggak terasa udah pertemuan ke-10 ya. Harapan kami sih Bapak Ibu sudah melakukan paidalajin secara mandiri di rumah gitu. Masing-masing sudah melakukan paidalajin. Untuk hari ini agenda kita adalah akan ada sharing seperti biasa, kemudian ada rangkuman. Selama ini yang sudah 10 kali pertemuan ini kita ngapain aja. Kemudian ada sharing dari Pak Herman Palimanan dan Ibu Yonti. Setelah itu ada tanya jawab, dijawab bersama-sama ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa dikumpulkan dulu sekarang. Nanti setelah sharing materi rangkuman, maka kita akan bisa bertanya jawab ya. Ya, oke. Mulai dengan disclaimer dulu ya. Boleh itunya. Selamat sore teman-teman. Hari ini adalah Zoom yang ke-10. Dimulai yang pertama dulu tanggal 19 Juni tahun 2021. Ini sekarang saya akan mulai dengan pernyataan medis dulu dan nasihat umum. Seperti biasa, bahwa phytalagin bukan merupakan pengobatan medis. Metode penyembuhan diri sendiri phytalagin bukan dimaksudkan untuk menggantikan nasihat medis profesional atau pengobatan medis. Hindari angin dan dingin selama melakukan phytalagin. Dianjurkan untuk meneruskan paida hingga syak menghilang. Dilarang untuk melakukan paida apabila Anda mudah mengeluarkan darah atau mempunyai kelainan darah. Bila sedang pendarahan. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai beberapa topik. Pertama, mengenai racun. Apa penyebab dari penyakit-penyakit yang dihadapi oleh kita itu adalah racun. Kemudian 7 kriteria dalam phytalagin. Kemudian carpet bombing. Kemudian phytalagin dalam keadaan darurat, kemudian nyeri dan obat nyeri. Setelah itu ada kesaksian pertama dari Ibu Yonti, kedua dari Pak Herman Pangemanan di Filipina. Pertama yang saya akan bicarakan adalah mengenai racun. Bumi ini sudah tercemar. Beberapa puluh tahun terakhir, 50, 60 terakhir, itu boleh dikatakan revolusi dalam industri. Pabrik-pabrik bermunculan, hutan-hutan dibakar, minyak dibakar di mobil, kereta api, kapal laut, kapal terbang, motor, semua itu menyebabkan polusi udara. Gas-gas yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, itu merupakan racun yang menyebabkan kerusakan pada berbagai organ tubuh, paru-paru, ginjal, jantung, dan sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena racun itu mengendap di saluran meridian. Saluran meridian itu adalah saluran tempat jalannya qi. Qi itu sebetulnya adalah energi penyembuh yang terdapat di dalam tubuh kita. Karena racun yang mengendap di saluran meridian, makanya qi itu tidak bisa mengalir ke dalam organ-organ tubuh kita. Dengan adanya racun itu akan menyebabkan macam-macam penyakit dari yang ringan seperti pilek, batuk, pilek. Kemudian penyakit yang umum adalah darah tinggi, kolesterol tinggi, sakit pinggang, HNP, dan diabetes. Sampai ke penyakit yang parah, stroke, kanker, serangan jantung. Malah yang terakhir adalah penyakit yang parah ini disebabkan daya tahan tubuh kita yang menurun karena tertimbunnya racun di dalam saluran darah kita, saluran meridian kita. Sampai ke belakangan ini umur manusia juga makin singkat. Penyakit-penyakit yang diderita pun diderita oleh orang-orang yang lebih muda usianya. Penyebab utama racun dalam tubuh menyebab qi. Kami menyebutnya sebagai bom waktu di dalam tubuh kita. Karena kita tidak tahu racun ini
mencapai jumlah berapa banyak, suatu waktu bila timbunan racun dalam tubuh mencapai jumlah tertentu yang kita tidak tahu berapa banyak dan berapa lama, maka bomnya akan meledak. Maka timbullah penyakit-penyakit seperti yang disebutkan di atas. Kita membutuhkan sistem yang sederhana tanpa efek samping. Selama bertahun-tahun, Master Xiao mencari pengobatan tradisional, telah membawanya dalam berbagai pengalaman. Melalui penelitian dan latihan berulang kali, beliau menemukan metode sederhana yang efektif. Disimpulkan dalam 7 kriteria. 7 kriteria tersebut adalah dapat dilakukan sendiri, efektif, sederhana, aman, menyeluruh, dapat itu. Lalu biaya sangat rendah, alami, tidak tergantung pada obat atau perawatan tambahan. Sepintas sepertinya tidak mungkin mendapatkan metode penyembuhan yang memenuhi 7 kriteria di atas. Beruntunglah Master Xiao berhasil menggali metode yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu penyembuhan diri sendiri, Paitalajin. Sebenarnya ada berbagai variasi latihan tepukan dan peregangan di berbagai zaman di seluruh dunia. Anda pernah bertepuk tangan dan meregangkan anggota badan, bukan? Dengan adanya internet sekarang ini memungkinkan jutaan orang memperoleh informasi di seluruh dunia. Siapapun dapat berlatih dan mencoba Paitalajin. Jadi yang terpenting dalam hidup ini, kita membutuhkan informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi itu sangat penting. Sebagai contoh, penyakit-penyakit yang sangat berat, terutama dalam masa pandemi ini, COVID-19, terjadi di Palembang. Seorang bapak-bapak berumur 66 tahun 8 bulan yang sudah sesak napas, sudah lemas, makan 1 sendok makan muntah-muntah, jadi keadaannya sudah cukup parah. Beruntung sekali istrinya waktu tanggal 12 Juli dites positif COVID, tanggal 15 Juli itu keadaannya sudah sangat parah, sudah sesak napas, sudah lemas, makan 1 sendok sudah muntah-muntah. Beruntung istrinya berkomunikasi dengan saya dan saya menganjurkan untuk melakukan Paita terutama di saluran meridian paru-paru dan jantung. Hari itu juga tanggal 15 langsung dimulai Paita di saluran meridian paru-paru. Hanya dalam waktu 1 minggu keadaannya sudah normal, sudah tidak sesak napas, sudah tidak lemas, sudah bisa berjalan, dan sudah makan banyak. Waktu saya suruh untuk dites swab antigen, dia tidak berani dites karena zona di Palembang itu zona hitam sudah. Dan orang yang dites itu antri, sehingga tidak berani. Lalu saya bilang, enggak perlu dites, yang penting kondisinya sudah normal. Sebetulnya Paitalajin itu bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, sampai yang paling berat pun. Paitalajin yang paling efektif itu sebetulnya mana yang perlu ditepuk. Yang perlu ditepuk itu kita selalu menganjurkan carpet bombing. Apa itu carpet bombing? Berasal dari istilah militer. Carpet bombing, penepukan seluruh setiap permukaan kulit dari tubuh. Carpet bombing itu kita tepuk seluruh permukaan kulit dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kenapa? Karena kita tidak tahu racun itu mengendapnya di saluran meridian yang mana. Ada 14 meridian utama tubuh. Dalam Paitalajin itu saya menganjurkan program carpet bombing seperti ini. Pertama, paeda kepala di 8 titik, kurang lebih 10 menit kalau bisa paeda kepala ini setiap hari. Kemudian paeda 3-5 menit setiap titik atau setiap lokasi, seluruh permukaan kulit, lengan kiri sampai ujung jari. Kecuali telapak tangan sampai ujung jari itu tidak usah ditepuk. Telapak kaki sampai ujung jari, dari telapak tangan sampai ke ujung jari itu tidak usah ditepuk. Kenapa tidak usah ditepuk?
Karena waktu kita menepuk lengan kiri dengan telapak tangan kanan, telapak tangan kita sudah mendapatkan manfaatnya. Seakan-akan telapak tangan kanan kita mendapat tepukan juga. Nah, untuk menepuk seluruh permukaan kulit lengan kiri itu dianjurkan selama 2 hari atau 3 hari. Berangsur-angsur, tidak usah dalam waktu 1 hari diselesaikan semua, tidak perlu. Terus untuk lengan kanan juga begitu, 2 atau 3 hari. Untuk kaki kiri sama, kaki kanan sama. Seluruh tubuh bagian belakang juga sama. Seluruh tubuh bagian depan semua sama. Kemudian satu lagi yang terakhir, untuk telapak kaki itu kita tidak perlu dipaita, tapi usahakan berjalan tanpa alas di permukaan semen atau aspal selama kurang lebih 10 menit. Di karpet di dalam paita lajin tidak ada yang namanya aturan. Yang ada adalah anjuran. Anjurannya adalah misalnya pada kepala 8 detik 10 menit setiap hari. Ini hanya merupakan anjuran, bukannya aturan. Di dalam paita tidak ada suatu aturan bahwa menepuk di sini harus 3 menit, harus 5 menit, nggak ada. Yang penting adalah makin lama makin baik paitanya. Makin keras makin baik. Jadi kalau kita ada 6 bagian, lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, kaki kanan, badan bagian belakang, dan badan bagian depan, itu ada 6 bagian. Jadi kalau setiap bagian dikerjakan selama misalkan 2 hari, maka 6 bagian itu akan selesai 12 hari. Kepala setiap hari, telapak kaki, jalan kaki, tanpa alas kaki 10 menit juga setiap hari. Jadi dalam waktu 12 hari seluruh permukaan kulit dari ujung kepala sampai ke ujung kaki habis semuanya di karpet bombing, di bumi hanguskan istilahnya di paeda. Siap pembengkakan dan nyeri adalah reaksi positif, mendandakan adanya sumbatan di meridian yang mengalir di sepanjang area yang ditepuk. Pada waktu menepuk, belum tentu ada biru atau sa yang keluar. Di mana yang keluar biru, berarti di situ racunnya menumpuk. Jadi kalau ada timbul biru atau sa, itu berarti pembuangan racun sedang berlangsung. Mereka yang takut sa, bengkak dan nyeri, salah menduga sebagai hukuman, KDRT kiranya, di Lacin. Rasa nyeri selama peregangan menunjukkan kontraksi tendon, ligamen, dan penyumbatan di meridian. Melanjutkan peregangan akan memulihkan kelenturan tendon dan ligamen, membersihkan meridian, dan menyembuhkan penyakit. Nah, itu mengenai karpet bombing sudah selesai. Nah, sekarang ini mengenai paita lajin dalam keadaan darurat yang pernah dibawakan oleh Ibu Nancy dalam 2 atau 3 Zoom yang lalu. Jadi saya tidak akan membahas ini terlalu mendetail, hanya yang saya akan tekankan dalam keadaan darurat itu yang kadang-kadang walaupun tidak terlalu sering ditemukan adalah orang yang pingsan, kemudian yang sakit perut, sakit tenggorokan, sakit gigi, wasir, itulah yang agak sering diketemukan sehari-hari. Caranya mudah sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, termasuk juga misalkan pandemi coronavirus. Mudah sekali mencari jalan keluarnya. Mudah itu karena kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Yang sulit itu kalau kita tidak tahu, baru sulit. Jadi yang diperlukan lagi apa? Informasi dan komunikasi. Makanya kita mengadakan Zoom, WhatsApp group, maksudnya untuk menyebarkan informasi. Kita perlu komunikasi, itu yang penting. Ya, next. Jadi paeda lajin dalam keadaan darurat itu ya karena sudah
sudah pernah diadakan, jadi saya tidak akan membicarakan terlalu mendetail ini. Bagi mereka-mereka masih keadaan darurat, bagi mereka-mereka yang membutuhkan presentasi dari hari ini, bisa meminta kepada di dalam grup atau di chat di sini menyebutkan, nanti kita akan kirim. Atau bisa juga karena ini direkam, nanti rekamannya akan dibagikan di dalam WhatsApp group. Nggak ada seorang pun yang suka akan rasa nyeri. Tetapi itu adalah berkah bagi kita. Rasa nyeri di sini tidak mirip dengan cedera atau kecelakaan yang berasal dari dipukul atau benturan atau tertabrak. Ya, dari tanggapan yang mengalami krisis penyembuhan, rasa nyeri adalah yang paling sering ditemui. Rasa nyeri itulah yang justru membuat kita berlatih paitalajin. Rasa nyeri itu merupakan obat bagi kita dalam masa penyembuhan. Semakin besar rasa nyeri saat pertama latihan paitalajin, makin perlu Anda berlatih paitalajin. Begitu meridian energi Anda pulih, rasa nyeri segera lenyap. Karena itulah perlu Anda mengamalkan, membagikan penyembuhan diri sendiri dengan paitalajin. Ini juga nyeri adalah alarm kesehatan. Ya, ini hanya penjelasan mengenai obat nyeri ini. Saya nggak akan membahas mendetail satu persatu. Jadi bagi yang membutuhkan ini bisa minta kepada kami materinya. Jadi rasa nyeri itu sendiri adalah ya obat. Kalau nggak sakit berarti nggak ada penyakit gitu. Rasa nyeri juga menunjukkan lokasi penyakit. Nyeri ini lain dengan sakit ya. Kalau sakit itu ya penyakit lah. Kalau ini nyeri itu rasa sakit. Masih penjelasan mengenai nyeri dan obat nyeri. Latihan paitalajin ini harus dilakukan sebagai kebiasaan seumur hidup. Ini merupakan pola hidup sama seperti kita makan, tidur, ke belakang, istirahat, rekreasi, juga paitalajin. Jadikan pola hidup sehari-hari lah. Ini maka kita akan hidup sehat. Saya kira udah habis ini ya. Nah, kita hanya memiliki satu tubuh. Kita harus merawatnya. Kesehatan saya yang kelola, bukan orang lain. Kita tidak bisa tergantung kepada orang lain. Ini adalah testimoni dari Ibu Yonti. Waduh, banyak sekali penyakit diantaranya macam-macam ini semua. Nanti kalau yang membutuhkan bisa dibagikan. Yang terakhir adalah kesaksian tentang HNP, syaraf kejepit di leher, tanggal 29 bulan Juli tahun 2019, dia diperiksa syarafnya dan ternyata syaraf di leher itu kejepit semua dan harus dioperasi. Tapi karena takut dan khawatir karena berisikonya tinggi, dia menolak untuk dioperasi. Dan ini hasil tes tanggal 2 November 2021, baru minggu yang lalu dites, dan hasilnya semuanya normal. Ini bukan main sekali. Nah, saya kira mungkin Ibu Yonti sudah ada di sini, akan menyampaikan kesaksian ini secara langsung dari mulut Ibu Yonti sendiri. Silahkan Bu Yonti. Sudah ada, Bapak. Nah, selamat sore. Ya, silahkan Bu Yonti. Ya, sebagian besarnya sudah saya ceritakan di pertemuan yang sebelumnya. Tapi memang waktu itu saya belum ada hasil untuk yang HNP. Jadi yang sudah saya ceritakan dulu adalah yang penyembuhan untuk lutut saya. Waktu itu memang saya terbantu sekali karena saya Agustus 2020 saya operasi, saya sakit mulai 2010 itu. Yang kanan 2010, kiri 2014. Nah, lalu saya sudah tidak bisa berkelit lagi 2020 bulan Agustus tanggal 11 saya masih ingat,
saya operasi kaki. Tapi ternyata itu bukan pemecahan yang langsung tokcer begitu, karena saya harus fisioterapi terus, terapi ke rumah sakit seminggu 2 kali, di program dan lain sebagainya, sehingga saya merasa kok jadi malah tidak langsung bisa jalan, malah dulu saya bisa jalan, tapi kemudian macet karena sudah beradu begitu, alangkah sakitnya ketika saya naik tangga, padahal sekolahan saya tangga semua. Akhirnya dioperasi, dilonggarkan dengan dikikis, bukan diganti, bukan TKR, bukan, tapi dikikis yang ada kayak pengapuran itu lalu ditutup lagi. Nah, harapan saya setelah itu saya bisa jalan dengan lancar. Ternyata tidak. Sampai beberapa bulan saya masih pakai krek. Sampai bulan Desember saya masih pakai krek, lalu saya pakai tongkat setelah itu, dan tidak bisa naik tangga. Bahkan dipegang pun saya nggak tahan karena tetap nyeri, sakit gitu ya. Nah, akhirnya ya itu tadi saya sudah ketemu dengan Pedalagin Januari, lalu Maret saya mulai aktif terhadap diri saya sendiri karena saya sudah mengalami berbagai macam. Jadi penyakit yang numpuk-numpuk ini saya sudah teruji dengan 2018 saya kena GERD karena kepikiran. Ternyata memang GERD itu awalnya dari bagaimana saya mengelola pikiran. Ketika pikiran saya ikhlas, saya menerima, saya berusaha, saya positive thinking, nggak saya ladenin segala macam yang meresahkan, segala macam yang membuat saya deg-degan, cemas, maunya ke IGD terus, gitu. Tidak saya ladenin, saya lawan sekuat tenaga. Akhirnya saya hilang. Tahun 2016 saya bisa mengatasi itu. Lalu 2018 saya mulai dengan saraf, saya mulai dengan kaki lagi, berganti-ganti. Jadi ganti-ganti ketika saya udah sarafnya agak mending, kakinya sakit, akhirnya saya nyerah, harus salah satu berhenti nih yang mana. Akhirnya saya milih operasi kaki karena nggak berisiko yang terlalu tinggi. Dan ternyata tapi itu tidak cukup membantu. Dan akhirnya saya terbantu dengan Pedalagin ketika Maret sampai dengan Mei saya melakukannya setiap hari. Entah salah, entah tidak, saya hanya berdasarkan YouTube dan grup saya lama, dan saya tidak tahu bahwa ada carpet bombing dan lain sebagainya. Saya hanya melakukan yang saya terima, sepemahaman saya dari YouTube, dan akhirnya saya terheran-heran ketika bangun tidur kok ringan ya gitu. Akhirnya saya bisa jalan tanpa alat bantu. Itu bulan Mei. Dan setelah itu saya jadi keranjingan. Terus saya keranjingan untuk selalu nepuk dan Pedalagin sendiri sampai saya pesan meja untuk melakukan itu. Nah, lalu hubungan dengan saraf. Saraf saya itu memang sangat amat parah. Jadi C2 sampai C8 sebenarnya, C8, T1 itu kena semua. Itu dari hasil MRI 3 kali. Jadi saya MRI 3 kali, EMG 1 kali. Pada waktu EMG yang tadi gambarnya ada itu, cuman bukti MRI-nya tidak saya sertakan karena terlalu kecil tulisannya, karena banyaknya risum di situ yang istilah-istilah kedokteran yang mungkin Bapak Ibu juga akan sama dengan saya, kecuali yang dokter yang memahami. Kalau saya juga tidak memahami, sampai saya minta ditunjukin satu-satu nih maksudnya apa gitu, karena saya cerewet terhadap diri saya harus tahu apa ini gitu. Nah, C2 sampai C8 saya dan T1 itu kena semua dari hasil MRI-nya. Lalu dari hasil EMG-nya itu dibuktikan bahwa salah satu itu ada beberapa saraf saya yang sudah tidak produktif. Artinya adalah ketika itu dirangsang itu sama sekali tidak ada balasan. Jadi harusnya itu ada balasan, tapi tidak. Lalu dokter mengatakan kalau kondisinya seperti ini ibu harus operasi gitu. Kalau tidak ibu bisa lumpuh ini kalau menjalar ke saraf-saraf yang lain. Tapi pada waktu itu saya memang menyatakan tidak, membaca dengan banyak sekali baca dan kesaksian-kesaksian yang sudah ternyata operasi untuk tulang belakang itu berisiko tinggi. Akhirnya saya memutuskan tidak. Lalu saya cari cara
seperti apa, itu saya 2018 ketahuan, bertumpuk dengan kaki saya, 2021 ini saya sudah lumayan kakinya, lalu saya beranjak untuk PR-nya ke saraf kejepit. Dan saya tidak sama memperlakukannya untuk kaki dan leher, karena bahayanya itu besar sekali di leher. Melihat gambarnya yang sudah sangat penyok, kalau barang itu harusnya begini, utuh begini, saya udah penyok kali, udah kena seperti ini. Sehingga dokternya bilang, ini kalau menyentuh ke bagian sini, ibu akan kesakitan. Dipegang begini saja, ini ibu, kulit ibu akan sakit. Dan ibu bisa kehilangan daya di seluruh tangan dan kaki ibu. Karena leher itu adalah pengontrol, jadi ke atas dan ke bawah. 4 organ gerak ibu itu akan bisa terpengaruh. Itu tidak satu dokter. Saya sampai ke profesor pun saya datang ke Profesor Amin di Semarang, sampai ke Rumah Sakit Lamina di Jakarta, tulang belakang. Kesimpulannya sama. Akhirnya saya, ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya hanya begitu. Lalu setelah itu saya hanya hati-hati, saya pakai cervical collar tiap hari, tapi juga itu tidak membantu, bahkan kadang lebih kaku, karena harus 2-3 jam saya kadang-kadang lupa ya, karena kadang-kadang lupa tidak saya lepas, dan ketika saya lepas saya kaku gitu ya, pas lagi ngajar gitu, pas lagi di sekolah. Itu saya alami terus, tapi saya berusaha tunggu dengan cara yang lain. Saya fisioterapi 2 kali seminggu, tetap untuk saraf kejepit saya. Saya dengarkan semua kata-kata dokter. Obat-obat saya tebus, walaupun itu hanya sekarang ini hanya sebagai stok saya gitu. Nah, pahitanya yang saya bedakan adalah saya baru tahu bahwa karyotomi tidak harus seluruh tubuh dalam 1 kali main, tapi saya memang melakukannya seperti ini. Yang Pak Hanafi berikan kepada saya bahwa mulai dari kepala dan selanjutnya sampai ke kaki, saya lakukan dengan waktu yang sama. Waktu yang sama. Jadi rata semuanya, mulai dari kepala ke tangan ke kaki itu rata. Kemudian saya balik lagi, selesai sudah, saya balik lagi ke tempat yang lebih sakit. Nah, di mana di tubuh saya ini separuh, kelihatannya saya itu tidak apa-apa, tapi sebetulnya di belakang saya ini, di belakang kuping saya ini ada seperti ada kawat. Sebelah kiri itu seperti ada kawat. Jadi maaf, kalau saya begini, nah ini saya kerasa di belakang ini ada kawat, seperti ada kawat, ya, yang keras sekali. Dan saya bisa kelingan setiap saat. Saya bisa kelingan setiap saat. Saya bisa seperti berada di dunia lain gitu ya, karena semua sarafnya itu di sini. Nah, itu dulu sering saya rasakan seperti itu. Nah, lalu cara saya itu tadi, saya balik lagi, jadi pertama saya merasa saya jatahin sama deh seluruh badan gitu. Saya tepuk dari kepala dan selanjutnya sampai kaki, setelah itu saya balik lagi, mulai ke tempat yang lebih sakit, jadi saya beri jatah lebih banyak. Jadi yang sebelah kiri ini memang lebih bermasalah, seperti leher, pundak, tangan, itu ya, itu lebih bermasalah. Lalu maaf bahwa ketiak, lalu punggung itu di sekitar T3 malah itu sakit, punggung, lalu nembus ke dada, itu semua di kiri. Narik ke perut, itu semua di kiri. Saya tanya ke dokter, ini kenapa? Saya bilang gitu. Lalu dokternya bilang, ibu itu kecepitnya memang di tengah, jadi itu tengah. Kalau ibu operasi harus dari belakang nih ngambilnya, bukan dari samping gitu kan, dari belakang. Panjang leher ibu katanya, karena C2 sampai C7, tapi yang akan diarah, yang akan bisa jadi titik sentralnya adalah C3-4 katanya. Tetapi dia itu menyentuh sarafnya lebih ke kiri, jadi anggota badan ibu yang kiri itu akan terasa lebih sakit daripada yang kanan. Jadi akhirnya saya memproporsikan paida saya lebih banyak ke kiri. Jadi kalau saya tepuk, setelah selesai semua saya lakukan rata gitu maksudnya, setelah itu saya tambah yang kiri. Semua yang kiri ini saya tambah. Saya tepuk bagian leher dengan ini bismillah ya, karena saya harus
saya harus meyakinkan diri bahwa ini membuat saya sembuh gitu ya. Jangan sampai justru saya takut dengan yang saya lakukan gitu. Jadi saya tepuk sendiri bagian leher ini jatahnya lama. Lalu bagian punggung jatahnya juga lama sampai dengan tangan. Terutama yang kiri. Karena itu tadi, saya membaca, lihat dari YouTube bahwa sakit itu alarm, nyeri itu alarm. Jadi itu adalah bagian yang sakit. Maka saya melakukannya lebih banyak daripada tempat yang lain. Nah, saya tidak tahu apakah ini dari Paita atau dari fisioterapi, tetapi memang saya jarang sekali minum obat. Saya jarang keliengan sekarang. Jadi saya jarang sekali keliengan. Saya tidak merasa seperti dulu bahwa kadang-kadang saya ini merasa begini, ngomong-ngomong sama orang, ini saya ngimpi apa enggak ya gitu. Kadang-kadang saya seperti itu karena dikendalikan oleh saraf yang ke arah atas. C2 saya kan juga kena. Nah, itu juga ke mata, ke telinga dan lain sebagainya. Nah, saya tanya dokter, iya itu karena pengaruh dari saraf. Jadi, tapi sekarang alhamdulillah yang saya rasakan itu saya tidak pernah keliengan, bukan tidak pernah, jarang sekali merasa keliengan dan jarang sekali merasa pusing. Kalau dulu pusing itu makanan saya tiap hari. Jadi kalau teman saya ngeluh, aduh saya sakit, saya nggak masuk kerja, saya bilang, aduh itu seberapa dari kuku hitamku. Kalau dirasain setiap hari nih badan saya, mungkin Anda putus asa. Dalam hati saya seperti itu. Tapi saya nggak mau pamer sakit, nggak mau pamer apa, yang penting saya berusaha. Ikhtiar itu kewajiban. Soal hasil serahkan Tuhan. Saya selalu mengatakan begitu pada diri saya. Nah, jadi akhirnya saya berusaha dengan segala macam cara, dan Paita itu saya merasa sedikit demi sedikit memang pusing saya hilang. Jadi saya tidak pusing dengan saya sering menepuk. Bahkan kalau saya ini kencang sekali di sini, itu di ini saya tepuk pelan-pelan, saya tepuk. Lalu saya peregangan dengan lajin dengan yang khusus untuk neck dan shoulder ini. Tapi saya hanya saya menitin, ini saya selalu bawa jam begini karena saya menitin kepala saya kalau saya lagi lajin, bisa di mana aja, di UKS sekolah atau di rumah mama saya cari aja tempat tidur. Kalau untuk lajin yang posisi untuk kepala kan gampang ya, di atas tempat tidur pun bisa, nggak usah ngangkatin kaki gitu ya. Nah itu saya lakukan, dia lebih ringan. Itu memang saya akui begitu. Nah, tapi selama ini kan waktu yang kemarin saya nggak berani mengatakan bahwa ini dari hasil memang saya sudah bebas atau seperti apa, saya nggak berani. Sampai hari ini pun saya masih merasakan kenceng, masih merasakan kadang sakit, kadang sesak napas di sebelah kiri karena tarikan dari belakang ini. Nah, tapi itu tadi ketika di EMG dokter, jadi saya itu selalu diprogram seperti ini. 8 kali di rehab medik dengan dokter rehab medik, itu kemudian saya dikembalikan ke dokter bedah saraf dengan evaluasi bahwa dari angka 1 sampai 10 nyeri saya di bagian ini tinggal berapa. Itu selalu seperti itu. Lalu nanti oleh bedah saraf diberi lagi rekomendasi untuk dilakukan lagi fisioterapi. Saya lalu ke dokter rehab medik, dikasih program lagi. Itu sudah berjalan 2 tahun untuk saraf kejepit saya, tetapi berhenti karena kemarin kaki saya. Jadi tidak bisa fisioterapi seminggu terus-terusan, itu tidak bisa milih antara kaki atau saraf. Jadi saya kaki dulu waktu itu ketika habis operasi. Nah, waktu saya ke rehab medik, lalu dari rehab medik bilang bahwa Ibu sudah EMG-nya tahun berapa? 2019. Oke, diulang aja ya Bu, supaya ketahuan ini saraf Ibu seperti apa. Kan dulu sudah tidak produktif nih hasilnya beberapa. Sekarang coba Ibu di EMG lagi. Nah, di EMG yang ini lebih rinci. Jadi saya ditusuk 18 tusukan kemarin tanggal 1 atau 2 itu, saya ditusuk mulai dari sini sampai ke T, sampai ke torak. Jadi saya dari cervical sampai ke torak itu ditusuk 18. Saya mah alah sok aja lah saya gitu. Dokter lebih tahu daripada saya gitu. Saya ngeluh apa gitu. Mereka sedang berusaha menyembuhkan saya, mereka sedang berusaha mengatasi masalah saya gitu ya. 18 tusukan di belakang dan nyeri.
ketika beberapa saraf itu ditusuk itu nyeri. Tetapi dokternya dan itu di luar ekspektasi saya, juga di luar perkiraan saya, dokternya mengatakan, "Loh, Bu, ini kok menjadi normal semua," gitu. Jadi C2, C3 yang di situ yang mulai ditusuk itu sampai dengan T ini kok menunjukkan normal. Jadi begini harusnya saraf ibu, kalau ibu kena HNP, itu harusnya ibarat lampu, dia bilang gitu, itu akan kadang hidup, kadang mati. Nah, ini saya tusuk untuk beberapa lama, dia hidup terus, jadi dia aktif terus, tidak pernah mati gitu. Yang ini, yang dulu 2019, itu ditusuk, dia mati terus gitu. Jadi dinyatakan ada yang tidak produktif, ada yang kurang produktif, ada yang produktif. Kalau yang tidak produktif berarti saraf itu mati gitu. Dan ibu merasakan pasti ada gangguan di situ. Saya baru ngeh gitu ya, oh ternyata seperti itu. Tapi kok saya masih merasakan nyeri ya dokter, saya bilang. Ada beberapa tempat yang masih kaku kalau memang saya dinyatakan normal. Itu bisa otot gitu, itu bisa otot karena ya bagaimanapun tubuh ini satu jaringan gitu. Jadi itu bisa otot ibu. Jadi sekarang ini hasil EMG dibawa aja ke dokter saraf, nanti dia akan menyatakan bagaimana ini, kenapa kok saraf sudah dinyatakan normal, C2 sampai T1-nya normal, tapi kok masih merasakan nyeri. Apa peregangannya diganti atau seperti apa, atau maaf fisioterapinya diganti atau seperti apa. Nah, ini yang kemudian melegakan saya bahwa ada perubahan. Ada perubahan walaupun saya masih merasakan kaku kadang-kadang hilang sama sekali tidak merasakan apa-apa. Satu hari itu saya tidak merasakan sakit tidak, nyeri tidak gitu ya. Tapi kadang-kadang seharian saya aduh kok sekali gitu ya. Nah, tapi saya merasa dengan adanya bukti medis di mana mereka juga melakukan tes dengan begitu rincinya gitu, justru dikatakan saya sudah ada perubahan baik dalam EMG. Itu adalah cara untuk melihat hantaran saraf itu ada hambatan atau tidak gitu. Gampangnya dokternya bilang begitu. Dan itu menyatakan ibu tidak ada hambatan, jadi kayak jalan itu biasa aja. Ya kadang kresek-kresek itu kan jalan juga kadang ada lambat, ada cepat katanya. Di jalan itu kan nggak semuanya jalan tol kan Bu. Nah ini menyatakan seperti itu. Lalu saya berpikir, lalu dokternya tanya kepada saya, Ibu, ini ibu melakukan apa gitu? Murni fisioterapi di rumah sakit atau pakai pijat atau apa? Pijat pernah dokter, tapi saya berhenti karena saya takut gitu ya. Akupuntur pernah tapi lama gitu. Yang sekarang sedang saya lakukan adalah saya melakukan paidalajin. Apa itu gitu kan? Lalu saya malah jadi cerita ke beliau, saya bukakan, ini loh saya seperti ini nih mejanya, ini pose-posenya, yang saya lakukan yang ini. Lalu yang ini untuk leher yang mentiung ke bawah itu. Lalu saya bilang, oh ini saya baru dengar katanya. Tapi dokter, saya melakukan ini dan saya hasilnya kok ada perubahan seperti ini. Tuh, ya sudah, tapi hati-hati ya katanya. Karena ibu ini termasuk yang harus waspada di leher. Itu makanya kita sarankan pakai cervical collar karena dijaga selalu. Jadi tidak geraknya tidak ekstrim. Jadi saya nggak boleh nengok terlalu, saya tidak boleh bungkuk terlalu, gitu saya tidak boleh, memang harus dijaga gitu karena C34 saya itu. Jangan yang lain-lain itu ya ada gangguan. Nah, semacam itu lalu saya cerita, dokternya bilang hati-hati katanya. Kenapa? Karena ibu sudah dalam posisi yang stadium operasi untuk C34 dan C34 itu ke nafas, maka ibu akan sesak di dada katanya, ke tangan, ke finger dan lain sebagainya. Itu nanti 5, 6, 7-nya juga kena semua. Jadi itu yang saya rasakan sampai sekarang. Jadi saya terus terang mengatakan bahwa saya tidak tahu ini murni dari Paida atau saya juga dari fisioterapi. Semua saya lakukan, tetapi memang dengan saya lakukan bareng-bareng, fisioterapi di rumah sakit itu dipanasin lalu direlaksasi. Saya direlaksasi, susternya khusus memijat di kepala saya gitu, di leher saya, karena saya nggak berani pijat di leher sama sekali. Lalu direlaksasi, digoyang kanan, goyang kiri, agak ekstrim dia goyangnya. Kalau saya sendiri kan di rumah sebatas yang saya berani gitu ya. Kalau dia memang khusus untuk relaksasi leher saya.
dipanasin, digetar, lalu direlaksasi oleh suster, dan breathing. Jadi saya latihan untuk membuka dada dengan alat supaya otot-otot yang ada di dada dan punggung saya yang sudah terkena ini, dampak dari yang atas ini bisa lentur. Gitu. Nah, lalu dengan Pak Ita, berapa jam sehari saya saya itu kalau untuk tepuk saya nggak hitungan gitu selama saya punya waktu. Tapi kalau Pak Ita memang saya 30 menitan untuk satu kaki, kalau posisi satu kaki ke atas itu 30 menit. Yang satu kaki ke bawah, nanti yang kanan 30 menit, yang kiri naik 30 menit. Jadi minimal 1 jam untuk 2 kaki. Lalu berapa kali dalam sehari? Minimal 2 kali, pagi sama malam. Kalau saya ada waktu siang begini, tadi saya sebelum pergi, saya pulang dari pergi langsung saya, aduh ini jam 3 saya mau join gitu. Jadi belum ganti, belum apa, langsung join. Saya tadi mau pergi, saya bisa seperempat jam. Yang penting saya lakukan lah gitu. Bagi saya itu. Sekali lagi saya selalu berpikiran, ini dikasih Allah, sakit dikasih Allah, sembuh juga dikasih Allah, kewajiban saya cuma usaha itu. Dan apa yang saya lakukan? Ya apa yang bisa saya lakukan dan tidak beresiko. Salah satunya PayPal. Demikian yang bisa saya sharekan. Sebetulnya saya kemarin sudah sampai ke situ, tapi belum ada bukti medisnya. Dan sekarang memang ada bukti medis. Jadi ya alhamdulillah gitu ya. Saya alhamdulillah sekali kolesterol dan triglycerid saya juga terkendali. Selain juga kaki saya juga saya bisa mengatasi. Ini tidak sembuh dalam arti bahwa saya lalu bisa lari, tidak. Saya naik tangga pun masih susah gitu. Masih susah, harus kaki kanan dulu, kiri dulu yang naik karena yang dioperasi kanan. Tetapi sudah sangat membantu. Daripada saya tidak melakukannya, itu sangat membantu gitu. Di rumah sudah nggak pakai deker, kemana-mana jalan-jalan gitu ya. Keluar juga saya tidak pakai jalan, tapi saya dekerin untuk jaga. Ini sudah sangat membantu. Berapa lama? Who knows? Saya semangat aja, Tuhan kasih hidup saya, Allah kasih hidup saya jalani aja yang harus saya jalani. Ikhtiar, usaha, itu adalah kewajiban saya. Tuhan yang akan menentukan kesembuhan saya. Itu yang bisa saya sharekan, Pak Novi, teman-teman semua. Semoga di sini banyak juga yang, atau ada yang kena HNP dan bisa share juga ke saya, Ibu Mehwa ya, kemarin katanya kena di L, di lumbar sudah sembuh. Harapan saya bisa sembuh. Minimal sehat tanpa sakit, itu aja. Kalau saraf kejepit kan memang bisanya lepas kalau dioperasi. Tapi ya biarin kalau memang kejepit itu tidak bisa lepas, ya nggak apa-apa. Yang penting saya nggak merasakan sakit, itu aja kalau saya. Saya nggak merasakan sakit, saya sehat, itu aja. Saya bisa kemana-mana, dan satu beribadah lebih baik, itu aja kalau saya. Semoga teman-teman di sini juga bisa share pengalaman-pengalamannya supaya saling melengkapi bahwa kita bisa hidup sehat walaupun kita punya penyakit di dalam tubuh kita. Dan seperti saya, myocardial bridging tidak bisa hilang karena itu bawaan lahir. Lalu kaki saya sudah dioperasi, itu setiap hari harus ada trik supaya dia tidak kaku. Lalu saraf kejepit saya memang masih masalah, itu juga harus kita terus lakukan perubahan. Kita lakukan usaha supaya ada perubahan. Progres sedikit aja saya sudah senang. Karena apa? Berarti ada perubahan. Daripada kita tidak melakukan apa-apa dan bergantung pada obat. Terima kasih sekali teman-teman. Terima kasih Pak Hanafi. Itu yang bisa saya sharekan. Selamat sore. Terima kasih sekali Bu Yonti. Sharingnya, testimonialnya luar biasa. Dan ini mudah-mudahan menguatkan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi Bu Yonti. Iya Bapak. Nah, selanjutnya saya kira kita lanjutkan dengan Pak Herman Pangemanan yang ada di Filipina sekarang. Silahkan Pak Herman. Ya, saya memberi sharing ya kurang lebih singkat lah. Tidak memberikan jenis-jenis penyakit yang sembuh dengan Paida Laicing, tapi mau
legitimasi mengenai kekuatan dari Paitalajen ini di dalam pengalaman pribadi saya. Saya hanya menjawab 2 poin penting saja gitu loh. Kenapa saya jatuh cinta dengan Paitalajen, dan yang kedua kenapa saya bertahan dan melanjutkan praktek Paitalajen ini dalam keseharian saya. Yang pertama, saya mencintai atau jatuh hati dengan Paitalajen karena menjawab persoalan saya, yaitu problem kesehatan saya sendiri. Sebagaimana manusia, kita mempunyai bawaan penyakit-penyakit gitu loh. Saya sejak kecil itu membawa penyakit yang disebut asam urat gitu. Jadi mungkin karena saya dulu pemain sepak bola pada waktu masih SMP, SMA, dan pemain voli, sehingga pemaksaan tulang dan saraf-saraf saya membuat banyak rematik terjadi dalam diri saya. Dan yang kedua itu adalah bahwa saya bekerja terlalu banyak waktu untuk malam, sehingga menimbulkan satu penyakit yang saya sebut bawaan, meskipun bawaan itu dalam konteks saya dapat kemudian bukan sejak kecil, bahwa saya mengalami hipertensi karena sering tidur lat, karena saya bekerja di newsroom dulu di Jakarta Post sebagai wartawan dulu. Saya harus bekerja memeriksa seluruh naskah malam hari, dan juga pada satu kesempatan saya bekerja sebagai wartawan full, sehingga lebih banyak waktu saya bekerja pada malam hari. Sehingga penyakit atau dampak itu memberikan saya alami sesudah proses itu dalam kehidupan saya, itu saya menghadapi darah tinggi. Nah, kedua masalah itulah yang ternyata bisa diatasi oleh Paitalajen. Saya membuat Paitalajen itu lebih sekitar 2 tahunan atau 3 tahun terakhir secara katakanlah lebih aktif. Saya diperkenalkan oleh istri saya Yohana, yang diperkenalkan sebenarnya dibantu oleh Pak Hanafi dan tim, sehingga mengenal itu. Tapi saya tidak begitu jatuh hati dengan Paitalajen itu karena belum membuktikan bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit saya. Tapi ketika saya 2-3 tahun terakhir ini mengalami Paitalajen secara rutin itu, saya betul-betul mengalami sebuah perubahan. Jadi saya tidak berbicara mengenai jenis-jenis penyakit yang sembuh, tapi penyakit-penyakit tertentu yang setiap orang alami itu pasti bisa sembuh gitu. Nah, penyakit yang saya alami itu, atau kenapa saya jatuh hati kepada Paitalajen itu, karena dulu ketika saya rematik itu banyak unsur di dalam tubuh itu menjadi tidak lentur, kaku. Saya memberikan sharing dulu mengenai tangan saya yang kaku gitu, jari-jari saya yang kaku. Terus kemudian juga saya susah menggaruk belakang ini, aduh susah banget gitu loh. Dan juga saya tidak bisa jongkok. Itu jongkok itu paling menderita gitu. Saya tidak bisa sama sekali. Tapi ketika saya mulai mempraktekkan itu, didesak oleh Yohana istri saya itu, dan itu terjadi gitu, bahwa saya itu bisa sesudah Paitalajen itu, saya bisa menggerakkan seluruh organ-organ jari-jari saya itu, jadi ruas-ruas itu dengan leluasa gitu. Saya tidak mengalami kesulitan seperti tertahan begini gitu loh dalam jari itu. Yang dulu itu saya alami. Tapi ketika saya membuat Paitalajen, terutama latching di stretching di meja itu betul-betul sangat membantu. Saya dulunya mulai dengan latching, bukan dengan Paita. Saya mulai dengan latching gitu, stretching gitu. Saya udah bisa nyuci apa aja, dan saya bisa menggaruk itu. Kalau Bapak Ibu lihat itu, saya bisa menjangkau ini sayap ini gitu. Yang dulu susah sekali saya bikin gitu loh. Tapi saya bisa menjangkau. Kemudian juga saya bisa jongkok yang rata tanah itu, bisa hitung sampai 200-300. Kalau dulu itu saya sama sekali tidak bisa jongkok flat footed itu, rata tanah gitu, squatting yang bisa rata tanah. Saya bisa menghitung itu sampai 200-300 gitu loh. Dengan pelan, 1, 2, 3. Coba aja kalau kita bisa gitu loh. Tapi saya mampu membuat itu. Itu karena Paitalajen. Dan yang kedua, yang saya bisa juga dengan Paitalajen itu adalah bahwa saya bisa membungkuk untuk menyentuh tanah.
kakinya agak dibuka sedikit gitu loh. Tapi saya bisa menyentuh tanah itu dan menghitung sampai 100, 200 itu tanpa berdiri kembali gitu loh. Nah, saya merasa dulu itu sama sekali tidak mungkin. Karena saya mempunyai history of rheumatism dan juga dokter di Manado pada waktu itu sudah memvonis saya untuk meminum allopurinol itu seumur hidup. Dokternya bilang begitu, saya tidak lupa gitu loh. Tapi sekarang, dokter terakhir sekarang ini, 2-3 tahun terakhir udah mengatakan, Pak Herman, lepas aja allopurinol. Jadi saya udah melepaskan, tapi saya masih memaintain beberapa hari sekali karena saya suka makan kacang-kacangan gitu loh. Karena sumber dari uric acid itu sebenarnya ada di situ juga gitu loh. Tapi saya mau mengatakan hipotesis atau teori dari dokter mengatakan bahwa forever you should take allopurinol. No, I don't believe now. Karena ternyata phytolacin itu bisa membuat solusi. Dan yang kedua, kenapa saya jatuh hati juga karena hipertensi saya itu bisa diatur gitu loh. Dulu saya menghadapi hipertensi itu betul-betul sering dukdak pada setiap 3 bulan sekali gitu sesudah ada medication yang pas dari dokter gitu. Setiap 3 bulan itu pasti akan terjadi lagi sebuah fenomena itu palpitation saya is very sangat cepat gitu loh. Tapi ketika saya mulai mengamati dengan phytolacin ini yang saya buat, kayaknya tensi saya itu enggak menakutkan gitu loh. Yang saya khawatirkan setiap 3 bulan pasca medication itu enggak pernah saya alami lagi gitu loh. Jadi saya berpikir mencintai phytolacin itu karena memberi solusi di dalam kehidupan saya. Sekarang saya masuk pada poin kedua, kenapa saya mau mempertahankan phytolacin itu. Phytolacin itu yang sudah saya alami dan membuat saya bisa jongkok, bisa menggaruk belakang ini dengan bebas, tidak pernah merasakan kaku lagi. Aduh, dulu susah sekali gitu. Sekarang dengan enteng banget saya bisa menggaruk gitu loh. Dan saya bisa jongkok dan bisa push up dengan kaki itu berdiri naik turun itu dan menyentuh lantai bisa hitungan 200-300 dan bisa jongkok itu bisa hitung 200-300. Saya mengalami bahwa pada usia kita yang sudah katakanlah udah lebih dari paruh 1 abad gitu, kita udah berusia 50-60. Itu tulang dan saraf-saraf kita itu cenderung tidak lentur dan agak kendor. Saya kebetulan punya teman dokter yang baik di Kelapa Gading, Dr. Adi, ahli tulang saraf, dan dia menginformasikan kepada saya atau dia menjelaskan kepada saya kecenderungan dari orang yang sudah tua itu tulangnya itu akan susut, sarafnya itu akan dan kelenturan itu akan kurang. Karena itulah dibutuhkan latihan. Karena kalau tidak, kalau lihat aja orang yang semakin tua meskipun dia badannya tinggi tegap, pada usia yang agak tua dia agak membungkuk. Tidak. Nah, itu juga mulai saya alami. Ketika saya kadang-kadang kesibukan yang sangat luar biasa, sehingga kealpaan itu juga muncul untuk membuat phytolacin itu. Nah, pengalaman saya ketika saya alpa 3 hari saja, ketika memulai ulang untuk licing terutama, terasa susah banget gitu. Dan untuk untuk jongkok rata tanah itu udah berat sekali gitu. Dan untuk membungkuk menyentuh tanah itu enggak sampai lagi gitu loh. Saya mulai berpikir, oh berarti dalam kondisi manusia yang seperti teman dokter saya mengatakan, kalau dalam usia 50-60 tahun kita tidak mengeksersis terus, tubuh kita itu akan susah mengalami pemulihan atau healing lagi gitu. Sehingga saya menghargai di grup kita itu si Ibu Mewa itu selalu bilang, harus berulang-ulang, konsisten, jangan putus asa. Saya menghargai. Karena saya mengerti meaningnya apa di balik itu. Karena ketika saya pribadi itu tidak lagi membuat phytolacin, itu memulai dari awal itu sudah susah sekali gitu. Itu sebabnya saya merasa mau mendorong kepada kita sekalian, Ibu Yonti juga merasa tadi bersharing bahwa masih ada juga di kepala atau di saraf-saraf itu.
Tapi kalau sejauh pengalaman saya loh ya, kalau kita konsisten untuk melaksanakan itu pasti bisa teratasi. Dan dalam pengalaman saya untuk berpaida dan Laijin, kita tidak usah bervariasi. Oh, hari ini kita bisa bikin 1 jam, besok kita bisa setengah jam. Itu akan mendiscourage kita nanti gitu loh. Tidak akan menyemangati. Dalam pengalaman saya lebih baik membuat sebuah standar. Setiap hari untuk Laijin itu kiri kanan itu harus setengah jam atau 1 jam. Nggak usah tambah, nggak usah kurang. Kalau rutinitas itu berjalan, saya kira saya setiap pagi bangun yang saya buat pertama itu adalah Laijin. Jangan dulu bikin yang lain gitu loh. Kalau sudah bikin lain, kita punya konsentrasi untuk membuat Laijin, Paida Laijin itu akan terganggu. Jadi jadwal rutin saya setiap bangun itu udah harus membuat Paida Laijin gitu. Dan itu akan membantu betul. Dan untuk membantu mengatasi kebosanan di dalam 20 sampai 30 menit untuk mengangkat kaki ke atas itu, setiap orang bisa berbeda. Tapi saya membuat latihan lidah. Jadi ketika saya lagi Laijin itu, ketika saya lagi lurus di meja Laijin itu, saya membuat latihan lidah sebanyak 14 kali ke atas, 14 ke bawah, 14 ke kiri, 14 ke atas, mengulang itu beberapa kali, dan mata juga bisa kita ulangi ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, itu selama sekian. Dan percaya bahwa nggak terasa setengah jam itu lewat loh. Kalau kita membuat itu secara bersamaan. Kalau Dr. Willy itu bisa membuat secara simultaneously dengan menepuk di sini, di dada, dan lain sebagainya. Tapi saya lebih cenderung untuk membuatnya itu lewat, karena tidak perlu mengganggu kelurusan dari lengan tangan kita yang berada di atas itu. Saya hanya melatih lidah dan mata untuk dilatih gitu secara bersamaan. Baru kemudian dilanjutkan dengan Paita. Dan Paita itu harus secara rutin. Saya tidak melaksanakan poin ke-5 dan 6 yang disarankan oleh Pak Hanafi tadi itu, tubuh bagian belakang gitu loh. Karena saya tinggal sendiri di Manila, sehingga tidak ada teman untuk bisa membantu saya menepuk di bagian belakang gitu. Tapi yang semuanya itu saya agendakan bahwa dari kepala seluruh titik itu di depan, di muka, kemudian juga di tempat-tempat yang di lengan, dan itu harus selesai di dalam 1,5 jam. Kalau itu kita jadwalkan, seluruh Paita Laijin kita kerjakan itu hanya boleh paling tidak hanya dalam 2 jam. Asal itu diprioritaskan, jangan nanti ditunda sore baru mau dibuat, ini sibuk tunda. Usahakan supaya waktu yang tetap itu berjalan gitu, sehingga kita tidak mengalami tawar-menawar di dalam hidup. Ini mau Paida atau Laijin ini ya. Kan orang sering begitu ya. Ini mau bikin berapa lama? Pokoknya hidup kita udah ditentukan, bangun pagi bikin Paida Laijin dan sekian gitu. Dan itu target pertama gitu loh. Artinya saya tidak mendikte atau menggurui teman-teman gitu loh, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi mau menunjukkan bagaimana konsistensi itu bisa menghasilkan sebuah penyembuhan gitu loh. Saya oleh dokter gigi disarankan untuk root canal. Artinya di dalam gigi saya itu akan dibor sampai itu. Nah, syarat utama dari dokter itu saya harus swab PCR. Ya mau tidak mau karena saya harus mempersiapkan root canal di gigi saya gitu. Dan ketika saya swab ternyata saya negatif gitu loh. Dan selama ini saya tidak pernah terkena COVID itu, dan saya mulai berpikir, wah, saya tidak pernah terkena COVID, dan saya berharap bahwa tetap sehat juga kita semua gitu loh, terhindar dari semua itu. Saya berpikir Paida Laijin ini sungguh mempunyai sebuah kontribusi yang sangat besar terhadap kesehatan saya di masa COVID ini, sehingga saya mengalami itu gitu loh. Dan dokter bilang, Pak Herman nanti datang lagi kalau untuk perawatan itu nggak perlu lagi PCR gitu, udah tahu kesehatannya baik. Secara singkat saya mau mengatakan itu juga berkat Paida Laijin. Jadi kenapa saya jatuh cinta, saya sudah katakan tadi itu, bahwa itu membantu banyak penyakit saya tersembuhkan. Dan yang kedua, dengan menyadari membuat secara rutin itu juga akan membuat kita tidak bosan di dalam hidup. Kalau kita sering mengganti-ganti waktu, itu pelan atau lambat schedule Paida Laijin itu akan berkurang gitu loh.
Tapi kalau kita udah konsisten dari sekarang itu nggak pernah pindah-pindah waktu, kecuali ada acara sangat mendesak gitu. Itu akan mengatasi itu dan kita akan membuat kita lebih sehat. Poin kedua itu yang membuat saya, kenapa saya bertahan gitu loh dengan Phytalazine itu. Jadi mudah-mudahan sharing saya ini menjadi dorongan. Saya tidak berbicara what kind of disease you are experiencing, but I'm talking about bagaimana kita membuat konsistensi dari ini karena menyembuhkan penyakit. Dan yang kedua, konsistensi itu sendiri akan menjamin gitu loh. Saya setiap a single morning, every single morning, saya bisa berjalan 2-3 kilometer loh. Pada usia saya udah 65 tahun, bolak-balik di tepi sungai gitu loh. Dan pada saat itulah saya jongkok, hitung 200-300, dan saya melatih semuanya gitu loh. Semuanya itu berkat Phytalazine. Jadi saya sharing singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan dorongan kepada kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Hanafi. Aduh, terima kasih banyak Pak Herman atas testimonialnya yang cukup mengesankan dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman kita. Selanjutnya saya kira kita akan buka mungkin presentasi dari saya sudah selesai, testimonial dari Ibu Yonti dan Pak Herman sudah selesai. Sekarang barangkali di antara teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan di dalam chat atau mengangkat tangannya atau apa, silahkan, terserah. Saya menunggu beberapa waktu, silahkan. Langsung buka mic dan bicara aja teman-teman. Bapak Ibu kalau bisa buka video. Selamat sore Pak Hanafi. Saya Hani. Halo. Ya, silahkan Bu Hani. Hani Ui. Iya. Dari Belanda. Saya kalau melakukan paida dengan tangan itu nggak merah Pak. Tapi kalau saya melakukannya dengan alat itu merah. Kenapa ya? Ya, ada dua kemungkinan. Nggak ada penyakitnya, atau yang kedua kurang keras dan kurang lama. Jadi saya nggak tahu apa kurang lama atau kurang keras. Atau waktunya 5 menit Pak. 5 menit. Cukup keras atau enggak? Karena kalau biasanya kalau saya pukul orang itu dalam 2-3 menit saja sudah keluar biru. Oh, saya enggak tuh Pak. Tapi kalau pakai alat bantu merah langsung Pak. Ya boleh saja dengan alat bantu yang namanya slapper itu. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang penting dikerjakan saja. Itu yang penting. Walaupun nggak merah, hasilnya tetap ada. Meridiannya tetap terbuka. Gitu. Oh, oke. Oke. Efeknya sama aja ya Pak, baik dengan alat maupun dengan tangan ya Pak? Kalau dengan tangan kita pun akan mendapatkan manfaatnya. Kalau dengan alat, ya tangan kita enggak akan mendapat manfaatnya. Jadi telapak tangan kita juga seperti di paita juga gitu. Misalnya kita tepuk siku bagian dalam. Telapak tangan pun seakan-akan dipaita oleh siku bagian dalam. Jadi manfaatnya double. Jadi lebih baik kalau dengan tangan, kecuali untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Misalnya punggung sulit, nah itu dengan slapper. Saya pun melakukannya dengan slapper kalau di punggung. Oh ya. Oke Pak Hanafi, terima kasih. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Pak, mungkin saya ingin menambahkan keterangan Pak Hanafi tadi. Sebaiknya memang paida itu dilakukan dengan tangan kita. Lama-kelamaan tenaga chi kita juga akan terbentuk. Sehingga pada saat mempaita itu tenaga kita itu juga bertambah.
pengalaman saya demikian. Makin lama, tepukan kita itu meskipun perlahan, tapi orang yang menerimanya itu merasa tepukan kita berat sekali gitu loh. Sehingga dalam waktu yang hanya 2 menit saja, itu sanya sudah bisa keluar seperti yang Pak Hanafi tadi katakan. Ya, itu tambahan dari saya, Pak. Ya, terima kasih, Bu Nancy. Silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya. Barangkali Ibu Sri Damayanti ini ada di sini. Mungkin akan memberikan kesaksian juga barangkali. Atau yang lain, silahkan. Kalau sudah enggak. Pak Hanafi, saya mau bertanya Pak Hanafi sedikit, Pak Hanafi. Boleh bertanya, Pak. Saya Meva, Pak Hanafi. Ya. Gini Pak Hanafi, kaki saya kan yang dari lutut ke bawah itu masih patah ya Pak Hanafi ya. Dari lutut ke atas patah nggak Pak Hanafi? Kenapa? Kenapa? Yang dari lutut ke bawah, Ya. itu masih agak retak Mas Hanafi. Itu saya nggak berani paita, tapi kalau yang dari atas lutut ke bawah, ke atas itu boleh dipaita nggak Pak Hanafi? Boleh saja, boleh saja. Yang ke bawah. Getarannya itu nggak mempengaruhi ya Pak Hanafi? Nggak mempengaruhi. Yang dari lutut ke bawah pun saya sih anjurkan pelan-pelan saja tepuknya. Nggak usah keras-keras. Tepuk pelan-pelan saja. Oh. Sudah berapa lama retaknya? Sudah nyambung lagi belum? Belum. Kalau belum lebih baik jangan dulu deh kalau saya anjurkan. Iya, yang dari atas ke bawah, dari lutut ke atasnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau khawatir jangan terlalu keras dulu deh kalau gitu. Oh, yang dari atas dari lutut ke atasnya ya? Ya. Oh, oke. Makasih Pak Hanafi. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, Pak Yulianta, saya lanjutkan saja. Ya, silakan Om. Baik, hasil evaluasi dari Zoom Paitalajin selama sejak tanggal pertama kali 19 Juni sampai tanggal 13 November itu hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Dan ini adalah Zoom yang ke-10 kalinya. Dan saya kira saya memutuskan secara sepihak, saya sendiri memutuskan atas persetujuan Ibu Nancy dan Pak Yulianta juga, ini adalah Zoom terakhir kita sampai waktu yang tidak tahu kapan akan diadakan Zoom lagi. Hasil evaluasi selama Zoom 10 kali ini, apa yang dihasilkan itu saya kira cukup bagus sekali. Terutama banyak sekali yang tertolong lah istilahnya dengan adanya informasi Zoom ini. Ibu Sri Damayanti, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Isna, saya nggak tahu ini Ibu Isna ada di sini apa enggak. Tapi saya akan menutup acara Zoom ini sebagai Zoom terakhir dari rangkaian Zoom selama 10 kali ini dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yulianta yang telah menyediakan fasilitas Zoom, kemudian kepada Dr. Sally dan Dr. Willy, juga kepada Ibu Nancy, dan kepada teman-teman yang sudah membantu memberikan sharing, Ibu Yonti, Pak Herman, Mehwa, dan yang lain-lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang mungkin saya lakukan dengan tidak sengaja. Sekian. Jadi bersama ini saya ingin menutup acara ini. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih sekali. Terima kasih sekali.
Ya, terima kasih Pak Hans. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak Hanafi. Terima kasih juga Pak Hanafi. Bu Nancy, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Pak Hanafi. Pak Hanafi dari Ibu Dr. Irawati. Feli, terima kasih Ibu Nancy semua. Bu Nancy, Saya harapkan Menwa. teman-teman sekalian bisa sharing ke teman-teman di sekitar.